Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Firman Heliansa. Jangan bosan ya. Oke, di video sekarang saya mau bahas ini apa? Orang yang nge-DM di Instagram saya. Soalnya udah lumayan banyak ya, udah lumayan banyak. Bisa dibilang banyak lah. Soalnya lebih dari satu. Oke, jadi sebelumnya saya mau tanya dulu kabar kalian kayak gimana ya? Atau ada kemajuan nggak sih tentang masalah anxiety disorder, psikosomatis, dan hipokondria? Ada kemajuan nggak sih selama ini? Ya, kalau misalkan ada atau makin buruk bahkan, bisa komen di video ini atau video sebelumnya, ntar insya Allah saya bahas ya di video berikutnya. Nah, jadi buat kalian yang lagi merangkak nih ya, lagi pucuk-pucuk ke atas buat keluar dari zona cemas ini, semangat. Oke, semangat. Terus buat kalian yang masih di dalam keterpurukan banget ya, yang masih takut 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 takut, kayak itu semangat juga buat kamu, kamu yang masih takut takut. Terus yang udah tinggal dikit lagi, tinggal apa ya, tinggal lebaynya kali ya, itu ntar lagi sembuh ya. Pokoknya semangat terus, optimis kalau kamu pasti sembuh, karena kesembuhan dari anxiety disorder atau cemas berlebih itu pasti udah pasti itu bukan penyakit kronis ya. Ini tuh cuma apa ya, cuma sensasi yang numpang lewat gitu, cuman sensasinya itu agak nyeleneh gitu ya, agak ngelunjak. Jadi buat apa ya, ke fisik tuh jadi agak goyang psikisnya ya. Tapi seriusan, ini cuma numpang lewat doang. Semua sensasi yang kamu alamin sekarang itu cuma numpang lewat doang, karena pada dasarnya cemas berlebih itu akan sembuh. Terus kalian bakal balik ke kehidupan kalian yang sebelumnya. Oke, bahkan jauh lebih indah. Oke, indah ya. Nah, jadi balik lagi ke ini, ke yang tadi saya bahas. Banyak orang yang nge-DM di Instagram. Saya ambil tiga aja ya, tapi nggak saya sebutin. Yang pasti pertanyaannya kayak gini: Bang, saya batuk-batuk 3 hari nggak sembuh, ini corona bukannya? Terus yang kedua, Bang, saya demam 1 minggu, apakah ini corona? Terus ini satu lagi nih, Bang, gimana sih ciri-ciri corona? Soalnya pikiran udah kemana-mana. Oke, jadi sebelumnya kayak gini ya, buat teman-teman di IG. Jadi pertanyaan semua ya, jadi nggak bisa saya bahas satu-satu, cuman saya kasih jawaban di sini. Mudah-mudahan jawaban saya mencangkup kalian semua ya. Jadi gini, buat masalah corona, saya bukan pakarnya, mohon maaf ya. Tapi kayaknya ini bukan corona deh. Kamu nggak kena corona selama kamu nggak ada faktor resiko. Ini yang kena itu psikis kamu, karena kamu sering baca-baca berita. Kalaupun kamu nggak baca berita kan, kalau misalkan kita lihat sosial media ya, misalkan terus ada iklan tuh, pasti kan tentang corona semua, update corona semua ya. Nah, itu tiap hari kan udah hampir 1 bulan, itu tiap hari masuk ke pikiran kamu, akhirnya nyerang psikis kamu sampai trigger dikit pun ya, kamu batuk dikit misalkan, ini corona nih. Kamu demam dikit, oh ini corona nih. Terus kamu pilek dikit, ini corona nih. Padahal tanpa kalian sadari, semakin kamu mikirin corona ya, semakin kamu takut, semakin. Tapi ini saya nggak ngajarin jangan takut corona ya. Semakin kamu takut, imun kamu semakin rendah dan mudah gitu ntar kena penyakit yang ringan dengannya mudah, karena imun kamu rendah gara-gara kamu terlalu memikirkan virus itu. Kamu terlalu asik mikirin virus itu tuh, sampai masuk ke alam bawah sadar, sampai pagi siang malam dipikirin, akhirnya imun kamu turun, terus kamu sakit. Terus kamu sekarang nanya ini corona bukan, ini corona bukan, padahal keluarga kamu nggak ada yang keluar kan, nggak ada faktor risiko maksudnya ya. Jadi buat pertanyaan ini baik lagi ke diri kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan semisal keluarga kalian, dari adik kakak atau ayah ibu, nggak pergi keluar gitu, maksudnya keluar rumah atau rumah sakit atau negara yang terjangkit corona, terus selama keluarga kalian diam di rumah, mematuhi apa, eh, peraturan dari pemerintah yang jangan kemana-mana itu ya,
Nah jadi kalian itu aman-aman aja. Jadi selagi nggak ada faktor resiko, selagi nggak ada yang keluar rumah atau ke tempat yang positif corona atau berjabatan sama yang positif corona, kalau kalian diam di rumah terus, intinya kamu baik-baik aja ya. Kalaupun kamu demam, itu cuma demam biasa, batuk cuma batuk biasa, pilek cuma pilek biasa, karena kamu nggak kontak langsung sama orang positif, karena kamu juga nggak keluar rumah, nggak nggak kesana kesini gitu ya. Jadi ya udah santai aja gitu. Intinya sih jangan meremehkan corona ya. Jadi saya di sini mengimbau, diremehkan jangan gitu ya, jangan berlebihan, terus dipikirin juga jangan terlalu, tapi eh, cerdas aja mikirnya, pakai logika aja. Gini logikanya, kalau misalkan saya nggak keluar nih, saya nggak kemana-mana, terus tiba-tiba pemikiran udah corona mulu, oh berarti ini yang salah psikis saya, bukan bukan fisik. Jadi yang harus disembuhin psikisnya dulu, baru fisiknya. Ntar setelah itu, kalau kamu enjoy, kalau kamu relax, itu imun kamu tinggi lagi ya. Ntar sistem sistem kekebalan tubuh kamu makin tebal lagi. Nah makanya jangan mikirin, jangan terlalu asik sama si virus itu ya, jangan dipikirin, ntar imun kamu turun, ntar gampang sakit, terus ke trigger dikit mikirnya ntar segini segini. Oke, jadi ini ada berapa ya, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 cara buat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitasnya. Jadi yang pertama nih, eh, istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup, orang dewasa itu memerlukan istirahat sekitar 6 sampai 8 jam. Itu beda-beda, tiap orang beda-beda ya. Ada yang 6 udah segar badannya, ada yang 7 udah segar badannya, udah bisa beraktivitas lagi. Terus ada yang 8 baru segar badannya. Jadi beda-beda, tiap orang tuh beda-beda ya. Pokoknya istirahat yang cukup, jangan sering begadang ya, karena kalau misalnya kamu begadang itu imunnya jadi kurang ya. Jadi pas bangun pagi-paginya tuh kan agak pusing gitu ya, nggak fresh gitu. Jadi jangan begadang, itu karena apa ya, buat imun kamu jadi turun. Terus yang kedua, kalau bisa rutin olahraga ya, minimal seminggu 3 kali lah, sekalinya 40 menit apa 30 menit lah, tapi rutin gitu. Jangan sampai enggak banget. Olahraga kamu itu gerak fisiknya ya. Jadi olahraga itu yang gerak tuh fisiknya, bukan pikirannya ya. Kalau kita kan sempat kebalik nih, fisik diem tapi pikirannya olahraga. Takut mati, takut gila, takut jantung. Nah itu udah jangan ya. Udah jangan. Jadi mulai saat ini rutin olahraga depan rumah, kayak kalau misalkan di lingkungan kalian aman-aman aja ya, berjemur kayak, terus jogging atau gimana kayak. Soalnya saya pribadi juga, saya mulai rutin olahraga karena saya tinggal di pelosok ya. Jadi di sini aman gitu, alhamdulillah aman, nggak ada satu orang pun yang positif corona. Jadi saya olahraga ya olahraga aja gitu, keluar nyari lapang basket. Nah terus yang ketiga, eh, makanan bergizi yang seimbang. Itu maksudnya kayak gini, itu kamu harus apa, eh, jaga berat badan ideal. Nah gitu, jadi jangan jangan kurang, jangan lebih ya, harus ideal. Jadi makanan bergizi yang seimbang. Terus yang keberapa nih, 1 2 3 4, ini kalau bisa nih makan ini nih, sebelum olahraga makan sayuran brokoli atau bayam ya. Bayam tahu kan? Nah itu makan tuh, di nggak usah pakai nasi juga nggak apa-apa, enak ya, segar kalau pagi-pagi sebelum olahraga. Sesudahnya juga boleh. Terus yang kelima nih, itu 2 3 4 5. Yang kelima itu kalau bisa kamu berhenti dulu ngerokok ya. Kalau bisa mudah-mudahan bisa. Saya juga udah berhenti ngerokok, udah 1 minggu nggak ngerokok nih, tapi nggak masalah kok, bahkan duitnya nggak ini ya, nggak hambur gitu. Nah gitu, jadi mulai saat ini kurangin lah. Kalaupun emang nggak bisa berhenti ngerokok, itu nggak bisa langsung besok berhenti berhenti. Nah nggak bisa, kalau saya pribadi nggak bisa ya. Jadi ngurangin, misalkan 1 hari itu
eh, setengah bungkus ya, terus besoknya kurangin lagi jadi 3 batang, 2 batang, 1 batang. Ntar lama kelamaan badan kamu bakal adaptasi sendiri kalau kamu tanpa rokok itu enjoy ya. Belajar buat itu ya. Terus yang terakhir nih, ini yang paling penting ini, semua poin boleh kamu tulis atau diingetin ya. Ingat aja lah, nggak usah tulis. Kelola stres ya, jaga stres kamu itu, jaga benar-benar harus dijaga ya, harus banget dijaga. Jangan enggak ya, jangan mumet mulu, jangan gelisah mulu, jangan takut mulu. Oke, harus dijaga ya. Jangan apa ya, ya yang tadi saya bilangin, kalau misalkan kamu sering stres itu bakal ngurangin sistem kekebalan tubuh kamu atau imunitasnya jadi turun. Ntar kamu gampang keserang penyakit, demam, batuk, flu, pilek, atau apa gitu. Yang akhirnya ntar kamu menganalisa, terus hasil akhirnya, oh ini corona nih, ini corona nih. Nah, ntar kayak gitu takutnya. Makanya dikelola stresnya dengan cara olahraga, terus istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, terus stop merokok. Oke, sekarang hiburan aja di rumah, nggak apa-apa lah selama ini, selama wabah ini ada, kamu nggak apa-apa lah diam di rumah. Oke, ntar di video selanjutnya saya mau bahas aktivitas apa sih yang nggak bikin boring diam di rumah ya. Jadi kan ya, buat kalian yang biasa keluar nih, yang jalan-jalan mulu, terus kalau misalkan diam di rumah sehari itu udah nggak kuat gitu, misalkan sekarang dikasih wabah gini kan pasti stres ya, pasti berat banget karena kebiasaan keluar gitu, bukan orang rumahan. Ntar saya bahas di video selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada halangan lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kurangnya dari saya, lebihnya dari Tuhan ya. Nah gitu. Ntar boleh di video ini boleh kalian like, comment, share. Kalau di subscribe gimana kalian aja ya. Saya nggak maksa. Itu tergantung kalian aja lah. Kalau suka ya subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, nggak ada terpaksaan di sini ya. Biar enjoy, biar nggak corona. Intinya kayak gitu ya. Oke, ntar saya kan lagi ada apa ya, lagi buat part Q&A ya. Kamu boleh nanya, ntar saya bahas di video berikutnya. Nanya apapun itu boleh, asalkan seputar tentang anxiety disorder ya, karena di situ saya punya pengalaman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.